baru pertama kali nih ada jam entry level yang udah ada musiknya. Tapi sayang beribu sayang, yaitu gue kurang suka dengan proses ya untuk mengadakan musik di jamnya ini. Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang mau dari Wear.tadi atau Wear Indonesia. Di video kali ini gue akan nge-share experience gue first run atau enggak short term review dari Coros Pastry. Kira-kira bagaimana sensasinya? Let's check it out. Oke, langsung aja kita bahas terkait experience-nya, bagian desain dan materialnya dulu nih. Nah, menurut pendapat gue desainnya ini masih sama dengan si Pace 2, yaitu enteng dan enak banget untuk diajak lari. Kenapa? Karena memang ya bener-bener kayak nggak berasa ya kalau misalnya pada saat lu pakai ataupun pada saat lu lari. Misal lu lihat pada saat gua lari ini seperti ini, kayak bener-bener di tangan tuh sensasinya light banget. Nah, untuk kayak diameter dan beratnya gua langsung tampilin aja on papernya. Tapi memang dia ada sedikit lebih berat dibanding Pace 2, tapi hampir tidak berasa ya, karena ini gua pakai secara bersamaan pada saat first run ini. Yang di tangan kanan ini yang putih yaitu si Pastry, dan di tangan kiri adalah si Pace 2. Jadi overall secara desain kalau lu cari jam yang memang super duper light, ini bisa jadi pilihan. Nah, mungkin kalau di video first impression sebelumnya lu juga udah tahu ya kalau secara desain ini di Pastry dan di Pace 2 perbedaannya nih di bentuk atau desain dari heart rate sensornya. Nah, setelah gua coba lari untuk pertama kali, gua nggak ngerasakan ada perbedaan yang gimana-gimana amat di pergelangan tangan gua. Tetap aja nggak berasa bejendol si Pastry-nya, jadi terasa flat. Walaupun memang si jam ini sedikit lebih tebal dibandingkan dengan si Pace 2. Jadi overall dengan perubahan si heart rate sensor next gen-nya ini yang ada di Pastry dibandingkan si Pace 2, nggak ada masalah sama sekali dalam hal experience-nya. Selanjutnya gue mau ngomongin sedikit terkait material dari si Coros Pastry ini. Again, masih terasa seperti ya layaknya Coros Pastry. Materinya apa? Gue langsung tampilin aja on papernya. Tapi intinya ya kenapa tadi bisa enteng ya, karena ini terbuat dari polimer. Jadi enteng, tapi downside-nya adalah ya kalau misalnya lu agak sembrono, kayak misalnya lagi buka pintu atau nggak buka misalnya buka mobil terus kayak kepentok-pentok, ini pasti akan ya scratch atau nggak gampang penyok ya, karena again terbuat dari polimer. Tapi upside-nya adalah ya tetap enteng gitu, dan materialnya dari layarnya juga ini nggak terbuat dari sapphire, jadi mesti tetap hati-hati kalau nggak bisa lecet. Nah, tadi kan gue udah sempat ngomongin terkait layarnya, langsung kita bahas sedikit lebih dalam lagi sepengalaman gue. Ini gue kasih lihat lu kalau di studio side by side, dimana kalau misalnya si Pastry dibandingkan dengan Pace 2, mungkin kalau misalnya lu lihat sekilas itu nggak terlihat ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau lu lihat sedikit lebih dalam lagi, si Pace 2 itu kayak backgroundnya agak sedikit wash out ya, itu menurut pendapat gue. Tapi kalau sekelibet emang nggak terlalu kelihatan. Dan gue kasih lihat juga nih kalau misalnya lu lagi lari di outdoor dan ada kayak pancaran sinar matahari, kurang lebih tampilannya kalau side by side antara Pace 3 dan Pace 2 seperti ini. Dan menurut pendapat gue sih sebenarnya dari Pace semenjak Pace 2 gue nggak ada masalah, tapi setidaknya di Pace 3 ini kayak lebih terasa lebih bright aja gitu, dan tidak terlalu kayak kalau di Pace 2 ada sensasi washout, sedangkan di Pace 3 ini udah nggak ada. Oh ya, lupa kalau misalnya ngomongin layar nggak mungkin untuk nggak nge-mention kalau Coros Pastry ini sudah menggunakan layar yang berteknologi touchscreen. Nah, gue banyak lihat di beberapa reviewer, ini ada kayak mixed opinion ya. Ada beberapa orang bilang touchscreen-nya ini kurang responsnya. Kalau menurut pendapat pribadi gue, karena gue juga baru coba untuk first run, ini sih nggak ada masalah ya. Touchscreen-nya menurut pendapat gue responnya itu nggak lama-lama amat, maksudnya cukup normal lah. Justru kalau misalnya terlalu cepet, gue ngerasanya pastinya tuh akan ribet gitu. Dan kalau misalnya lu nyalakan juga pada saat lu kayak lari misalnya, itu gue nggak ngerasa terlalu ada masalah kalau misalnya tangan lu lagi kayak basah gitu. Tapi itu tergantung preference ya. Kadang ada orang yang pengen kayak dimatiin malah touchscreen-nya pada saat dia lagi berolahraga, dan cuman pengen dinyalain pada saat kayak lagi nggak berolahraga jamnya misalnya, itu terserah. Tapi setidaknya untuk touchscreen ini gue ngerasa akan sangat membantu pada saat lu menggunakan mapnya. Nanti gue bahas lebih jauh ya. Again, ini bukan topography map, tapi si touchscreen ini benar-benar kayak ngerasa entry level
jamnya ini jadi kayak naik kelas nih si Coros Pace 3 ini menurut pendapat gue. Nah tapi gue juga ini masih perlu further research ya, further experience. Gue ngerasa semenjak kalau misalnya gue nyalain semuanya touchscreen-nya itu pastinya ada sedikit kompensasi di baterai. Nah again ini masih short term review banget. Gue akan update lagi di video yang lebih long term. Apakah memang kalau misalnya gue nyalain terus always on terus touchscreen-nya itu bener-bener kayak lebih menghabiskan baterai, karena kan si Coros ini terkenalnya dengan baterai yang mumpuni ya. Nah intinya sih kalau secara overall, secara experience desainnya gue suka, karena gue tipikal orang yang cukup suka menggunakan jam yang enteng. Intinya enteng definisi gue tuh sensasi yang dimana sampai lu berasa oh gue pakai jam ya gitu. Jadi karena ya mungkin karena gue juga masih pemula kali ya, jadi sangat matters banget untuk kayak menggunakan jam yang ringan gitu, karena akan tentunya membantu performa dan juga kenyamanan. Nah sekarang kita ngomongin health and activity tracking features. Jujur gue gak akan ngomong banyak karena ini masih short term review, tapi gue akan ngebahas aja fitur yang ada di Coros Pace 3 sedangkan belum ada di Coros Pace 2, yaitu pendahulunya, yaitu di jam entry level gue baru boleh dibilang ngelihat si Coros ya yang membenamkan fitur SPO2 gitu. Jadi gue udah sempet coba di sini untuk ngetes. Nah ini gue ngetes lagi, lo bisa lihat di sini. Nah ini jadi menurut pendapat gue ini cukup oke ya, apalagi kalau misalnya memang lu yang berencana menggunakan jam ini untuk kayak nanjak-nanjak. Dan untuk bagian sport and training features, gue cuma mau kasih tahu nih, ini berdasarkan yang lu udah tanya terus di video-video sebelumnya yang melibatkan Coros Pace 2, yaitu bang ada nggak trail run? Nah kali ini dijawab udah ada di Coros Pace 3. Nanti mungkin di long term review gue bakal coba-coba dan gue bakal share ke lu bagaimana sensasinya dan kayak insight-insight datanya apa aja. Tapi menurut pendapat gue ini merupakan gestur yang baik ya dari Coros, mungkin karena mereka udah kayak dapat masukan di Coros Pace 2 yang banyak nanya trail run, akhirnya dia benamkan di si Coros Pace 3. Nah selanjutnya gue cuma lebih kayak mau mention untuk ngasih tahu lu ya kalau yang belum tahu, kalau misalnya di Coros Pace 3 ini udah ada yang namanya training status, training load, dan juga running fitness. Nah kebetulan banget gue lagi memang masa program latihan untuk half marathon pertama gue. Jadi gue bakal kasih tahu lo lebih jauh nanti di video long term reviewnya. Tapi intinya di sini adalah bagaimana biar data-data yang gue kasih lihat ini bisa membantu lo untuk lebih bijak dalam menentukan training lo, apakah loadnya atau enggak statusnya ini yang paling efektif atau yang paling optimal. Nah si jam ini bisa membantu lo, dan si running fitness ini juga bisa memberikan prediksi dengan performa lu yang direkam di jam si Coros Pace 3 ini. Dia akan memberikan prediksi terkait kayak lu kalau maraton kira-kira bakal kelar berapa lah. Nanti gue bakal bahas lebih lanjut nanti tentunya pada saat gue udah selesai latihan dan ikut race. Nanti gue bakal share ke lu apakah prediksinya ini kayak bener-bener kayak on point ya. Tentunya nggak mungkin lah ya kayak per menit per detik bisa kayak bener-bener sama. Mungkin setidaknya pasti kayak kita kasih margin of error yang kayak rendah aja, tapi kita will see lah di video long term reviewnya. Oke, langsung aja kita bahas sedikit terkait navigasinya. Namanya juga ini short term review. Nah menurut pendapat gue si Coros Pace 3 ini pas banget lahirnya karena aplikasi Coros juga udah bisa bikin course. Karena kalau lu inget-inget kayak 2 tahun lalu atau beberapa sebelum ada updatean firmware, bikin course-nya itu nggak bisa langsung di aplikasi Coros gitu ya. Nah di sini udah bisa, dan untuk kayak kirim-kirim datanya juga mudah banget dari aplikasi ke jam lo. Nah selanjutnya mungkin gue akan membahas sedikit lagi nih terkait si course, dimana course-nya ini kan karena udah ada di jam yang bisa touchscreen. Jadi lu bisa lihat di sini kayak lu untuk kayak geser-geser untuk mengetahui kayak track lu atau rute lu. Nah itu akan semakin lebih mudah ya. Walaupun memang gue tak paham ini lu akan nggak sejelas konteksnya lu lagi ada di mana atau lari ke arah mana kalau misalnya lu mau menggunakan jam yang ada topografi mapnya. Dalam hal ini misalnya kalau lu pakai Vertix 2 jelas lah tampilannya berbeda, tapi harus diingat ini adalah jam entry level dan lu bisa kayak ya
ngegeser-geser di touchscreen menurut pendapat gue itu udah cukup oke. Nah sekarang walaupun ini masih first run, gue mau kasih lihat lu nih terkait keakuratan GPS-nya, heart rate-nya, dan juga power meternya nih. Nah kalau misalnya kita lihat pertama-tama GPS-nya dulu nih, dimana untuk data GPS dari Pace 3 ini warnanya yang merah ya, sedangkan yang warna sebaliknya atau biru muda adalah si Pace 2. Nah pada saat pengetesan ini gue langsung coba yang si Pace 3 menggunakan yang multiband, karena kan ya salah satu keunggulannya yaitu yang digadang-gadang mereka adalah jam entry level dengan udah multiband atau dual frequency gitu ya. Sedangkan si Pace 2 pendahulunya belum ada. Nah, di sini kita bisa lihat, kita langsung zoom aja sedikit. Belum terlihat di mana kemultibandan dari Pace 3-nya itu kayak berbeda banget ya. Mungkin nanti gue bakal kasih lihat lu kayak beberapa lari selanjutnya, session selanjutnya. Tapi lu bisa lihat si merah, ingat ini Pace 3, sedangkan yang si biru muda itu si Pace 2. Tapi gue juga benar-benar sadar karena pasti tentunya pada saat lu lari, kalau menggunakan jam di yang tangan yang berbeda, ya itu tentunya pasti akan ada sedikit efek lah. Itu yang hal yang gue tahu ya. Nah tapi ya itu so far saat ini itu metode yang terbaik yang gue tahu untuk ngetes. Lu bisa lihat di sini ya. Jadi memang kalau boleh dibilang ke multibandan dari si Pace 3-nya ini ya yang agak putih itu kan kayak rutenya ya atau jalur sebenarnya. Lu bisa ngeliat ini masih ada agak sedikit keluar ya. Nah tapi berdasarkan pengalaman gua di sesi lari pendek ini, si Pace 3 ini berhenti atau enggak mencapai target jarak gua duluan, baru diikuti dengan si Coros Pace 2 gitu ya. Again untuk ini gua bakal lebih update lagi long term reviewnya setelah gua lari berkali-kali menggunakan GPS baik dari si Pace 3 dan juga Pace 2. Tentunya si Pace 3 gue akan selalu menggunakan si multiband. Oke, langsung kita cek heart rate accuracy-nya. Seperti biasa gue jadikan heart rate monitor dari Polar, tepatnya Polar H10 untuk menjadi benchmark, untuk menjadi acuan kayak kira-kira tuh akuratnya ya datanya dari si Polar H10 lah. Nah dimana dibandingkan antara si Pace 3 dengan si Pace 2. Kenapa? Karena Pace 3 mengklaim karena mereka sudah menggunakan teknologi heart rate sensor yang lebih update gitu ya. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, di sini udah jelas ya di screen record gua. Ini ada tulisannya di mana sih ada si Polar H10, ada si Pace 3 dan juga ada si Pace 2. Lu bisa lihat di awal-awal ini cukup ada gap ya antara ketiga device ini, di mana si Polar itu udah cukup tinggi, sedangkan 2 jam ini baik si Pace 3 apalagi si Pace 2 ya, heart rate-nya itu BPM-nya cukup jauh. Dan jalan-jalan di sini masih tetap si Polar H10-nya yang di atas, dan baru mulai gap-nya tuh mulai mengecil, di mana kadang si Pace 2-nya atau enggak si Pace 3-nya jadi lebih tinggi, dan di mana tuh si Polar H10-nya tuh berada di tengah-tengah. Nah, kita bisa lihat ada di kala di mana ini kayak benar-benar dempet gap-nya antara ketiga device ini. Intinya si 2 jam ini mendekati data tangkapan dari si heart rate monitor, tapi ada kalanya juga di mana Pace 3-nya tuh langsung melonjak gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi dia turun, terus ada kalanya lagi di si Pace 3-nya ada beberapa spike yang lu bisa lihat di sini, dan ya kembali lagi kayak mepet-mepet datanya gitu ya. Tapi memang gue lihat di sini kalau dibandingkan dengan si Pace 2, si Pace 3 ini lebih punya kecenderungan untuk ngitung heart rate gue tuh lebih tinggi ya gitu. Jadi nanti again akan setelah beberapa sesi latihan selanjutnya gue bisa update terkait si ya kurang lebih heart rate sensornya seperti apa sih di Pace 3 jika dibandingkan dengan pendahulunya. Nah selanjutnya seperti yang lu tahu ya, kalau misalnya si dari Coros Pace 2 pun dia udah punya yang namanya power meter, wrist based power meter. Nah begitu juga dengan di Coros Pace 3. Nah kita lihat di first run ini kalau dibandingkan dengan data penengah atau data benchmarknya, itu gue punya footpod yang ditempel di sepatu yaitu Stride generasi pertama. Nah kira-kira sedekat apa si Pace 3 dan Pace 2 dengan data yang ditangkap Stride? Kita lihat ya. Nah ini kita bisa lihat biasanya memang setiap kayak jam dibandingkan dengan sensor yang menempel di dada atau di kaki itu pasti pas awal-awalnya perlu adjustment ya sepertinya. Lu bisa lihat di sini awal-awalnya gapnya cukup tinggi. Makin ke sini mulai ada kayak marginnya atau gapnya tuh makin nempel.
Tapi ada kecenderungan, lu bisa ngelihat di sini ini ada beberapa spike, itu semuanya data dari Stryd ya. Jadi boleh dibilang kalau misalnya untuk urusan power di sini, kedua jam ini punya kecenderungan untuk ngitung power lo dalam satuan watt itu lebih rendah dibandingkan Footpod. Nah, tapi kalau kita bandingkan antara jam, kita coba cek di sini. Lagi-lagi ini punya kecenderungan kita bisa lihat di sini ya. Ada beberapa spike yang menjorok ke bawah itu silih berganti ya, antara kadang pace 2-nya yang undercount, kadang pace 3-nya undercount gitu. Jadi mungkin gue masih perlu untuk mengexperience lebih lanjut lagi terkait power ini, jadi gue bisa lebih tarik kesimpulan pengalaman gue terkait power meternya nih, bagaimana perhitungannya. Nah, selanjutnya adalah smart features dan connectivity-nya. Nah, mungkin lu wondering ngapain dia pakai sebuah kayak audio device ya. Nah, karena di Coros Pace 3 akhirnya udah ada musik. Kira-kira bagaimana sensasinya? Jujur, gue pakai ya karena gue udah biasa pakai Sportwatch yang sebelum-sebelumnya yang udah pakai musik. Sebenarnya bukan hal yang terlalu baru buat gue. Tapi untuk entry level ini baru pertama kali nih ada jam entry level yang udah ada musiknya. Tapi sayang beribu sayang, yaitu gue kurang suka dengan proses ya untuk mengadakan musik di jamnya ini. Karena kalau misalnya di jam-jam lain kayak misalnya Garmin tuh udah ada Spotify, jadi enak banget lu udah langganan Spotify Premium, lu tinggal tanda-tandain playlistnya, terus lu tinggal download di jamnya. Sedangkan kalau ini ya masih kayak zaman-zaman lu pas kalau lu masih ingat zaman MP3 player, lu harus pindahin dari laptop, connect ke sini, baru bisa. Tapi secara koneksi, bagaimana experience gue pada saat lari dengerin musik dari yang musiknya sumber datanya dari si jam ini, simply nggak ada masalah. Cuman gue rasa akan sangat lebih mengasyikkan lagi kalau misalnya proses untuk musiknya ini bisa didapatkan dari platform music streaming yang populer seperti Spotify gitu. Dan by the way, kalau lu wondering kok ini bisa udah ada musik, karena memang koneksinya sudah menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth, tapi nggak ada ANC+. Nah, sekarang kita bahas secara baterai nih, karena ini juga masih short term review. Gue langsung tampilin aja on papernya kalau dibandingin antara Pace 3 dan juga si Pace 2. Nah, kalau misalnya dalam proses video ini dan sepanjang nanti video long term review ini, gue bakal pakainya si Pace 3 menggunakan si dual frekuensi terus. Kita lihat bagaimana responnya, apakah baterainya bakal bener-bener cepet drain. Tapi berdasarkan pengalaman gue setelah kayak baru lari sekali menggunakan jam ini, namanya juga video first run, ini memang ya sedikit lah pasti tentunya berada di bawah si Pace 2, karena pastinya yang namanya multiband mau merek apapun pasti baterainya itu lebih makan lebih banyak. Tapi again nanti kita lihat di video long term review gue overall apakah penurunannya itu masih acceptable. Karena jujur kalau misalnya dengerin Coros Pace 2 misalnya di video-video gue sebelumnya, gue amat sangat amazed dengan manajemen baterainya dia. Tapi kalau sampai kayak Pace 3 ini kayak ngedrop banget cuman karena kayak multiband, ya sebenarnya gak cuman sih karena again gue orang awam, tapi tentunya sebagai konsumen kan kita pengennya kan lebih dan lebih lagi gitu. Nah, kita lihat di video selanjutnya ya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Jujur gue amat sangat excited banget sih untuk mencoba terus, karena kebetulan yang tadi gue bilang gue lagi program latihan untuk nanti half marathon pertama gue, dan tentunya overall secara desain gue ngerasa aman, dan ngerasa kalau misalnya ini untuk teman-teman yang lagi cari jam yang entry level, gue rasa ini sih secara harga dan juga secara fitur ini cukup ada kayak sweet spotnya ya di situ ya. Tapi memang tadi ya yang gue bilang ada minusnya, yaitu dengan enteng ya bahannya ya ala Pace yang sebelumnya, ala Pace 2 sebelumnya, yaitu terbuat dari polimer. Jadi lu harus hati-hati. Tapi kalau misalnya lu orangnya hati-hati, misalnya kayak gue, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan paling downside-nya lagi yaitu musiknya masih harus drag and drop ala zaman MP3 player gitu ya. Nah, by the way, kalau misalnya lu mau support kita, lu bisa mensupport dengan mem-PO. Pada saat video ini naik, mestinya masih tahap pre-order ya untuk si Coros Pace 3 ini. Link pre-ordernya kalau lu mau ada di description box dari video ini. Dan kalau misalnya
misalnya lu mau support seperti biasa, bisa juga dengan like, share, dan komen. Dan kalau misalnya lu mau support lebih lagi, semua video-video yang ada di YouTube channel ini sebagian besar produk-produknya juga kita jual. Jadi lu bisa support channel ini dengan membeli produk-produknya. Oke, thank you dan see you di video selanjutnya.